Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kami dari Panitia Pemilihan Majelis Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan Jemaat untuk periode 2020 sampai dengan 2024 akan menyampaikan progres daripada pelaksanaannya. Yang pertama, setelah melewati tahap sosialisasi, maka tahap berikutnya yaitu pemungutan suara, dan itu sudah kita laksanakan pada tanggal 14 Juni kemarin dengan disaksikan oleh panitia, majelis, dan wakil jemaat. Adapun hasil-hasilnya adalah seperti yang di samping ini. Inilah hasil-hasil yang didapat dari pemungutan suara kemarin. Hasil-hasil ini adalah pilihan Bapak Ibu semua. Untuk itu, marilah kita doakan agar calon-calon terpilih ini bisa melayani Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Setelah selesai pemungutan suara, maka langkah berikutnya adalah kunjungan kepada calon untuk kesediaannya. Dan rencana kunjungan ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni. Tanggal 29 Juni. Untuk itu, kami mohon kesediaan calon untuk berkoordinasi dengan kami kapan bisa menerima kami. Kiranya apa yang kita lakukan berkenan di hadirat Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Demikian informasi dari kami. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada segenap saudara-saudari yang beribadah di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Betel Cirebon secara online. Ibadah pada hari ini, Minggu 21 Juni tahun 2020, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daryatno MSI dengan menggunakan tata kebaktian model 2. Baiklah,
kita akan mulai ibadah kita dengan menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing pada pagi ini diambil dari Matius 10 ayatnya yang ke-42. Demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin.
ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah bersama-sama kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan di hadapan Tata Rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana yang ditulis dalam Kolose pasal pertama ayat 20 dan 22. Kolose pertama ayat 20 sampai dengan 22. Dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran,
seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami beritakan kepada saudara-saudari yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah bersama kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang akan diambil dari Roma 6 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Demikian bunyinya. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu
bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan 42. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami menaikkan syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami terus merasakan bagaimana Tuhan menolong dan menopang, menyertai dan memberkati. Bahkan cinta kasih Tuhan terus kami alami di sepanjang kehidupan kami. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan dan cinta kasih yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan cinta kasih-Mu hendak Tuhan nyatakan melalui sabda kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami, bahkan kami boleh memaknai wujud cinta kasih Tuhan yang terus menuntun kami menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Kuasa Roh Kudus pun melengkapi kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam keseharian hidup kami. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil itu, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, hidup di zaman milenial enak rasanya. Ada banyak kemudahan yang ada. Mau membeli sesuatu, tinggal pilih. Membandingkan satu sama lain, maka kita tentukan pilihan. Artinya sebelum membeli kita teliti, kita memilih
dan tersedia banyak pilihan. Dan setelah kita pilih, tentu ada konsekuensi. Bisa saja harganya mahal, tapi kualitasnya baik. Atau juga harganya tidak mahal, tetap berkualitas. Bicara tentang memilih, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, siapapun kita, pasti dengan tujuan untuk memperoleh yang terbaik. Dari dimensi atau kacamata apapun, bahwa yang terbaik yang kita rindukan. Bagaimana dengan kehidupan? Bagaimana dengan iman percaya? Apakah kita juga melakukan proses pemilihan sedemikian rupa, mencari yang terbaik? Karena bicara tentang keyakinan atau kepercayaan, tentu sesuatu yang paling baik. Tidak saja untuk kehidupan kita saat ini, namun kehidupan yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, melalui cara pandang ini, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat dan memaknai pembacaan firman Tuhan yang ada dalam Injil Matius 10 ayat 34 sampai dengan 42. Kalau kita letterlek atau secara kasat mata membaca perikop ini, maka timbul dalam benak atau pikiran kita, jadi orang Kristen susah banget ya. Masa jadi orang Kristen harus kehilangan orang-orang yang dikasihi, harus jauh dari keluarga? Apakah memang demikian? Atau menjadi Kristen ternyata memiliki standar yang tinggi, memiliki ukuran yang tertentu, dan ternyata tidak mudah untuk mencapai ukuran tersebut. Pasal 10 dalam Injil Matius, bagian dari tugas perutusan Yesus kepada murid-murid. Tugas perutusan itu dijalankan para murid-muridnya, di mana para murid-muridnya akan menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Bahkan ancaman kehilangan nyawa pun bagian yang tidak terpisahkan dari tugas perutusan tersebut. Demikian juga untuk menjadi murid Kristus. Ada kriteria, ada ukuran yang dirasa sangat berat. Bahwa harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Mungkin saja pada kenyataannya untuk menjadi pengikut Kristus bisa berbeda keyakinannya dengan orang-orang yang ada di rumah. Sehingga orang-orang yang ada di rumah menjadi musuhnya. Sehingga mereka harus kehilangan semuanya demi iman percaya tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, harapan dan kerinduan Yesus bagi murid-muridnya tadi dengan ukuran yang sedemikian rupa, dengan standar yang begitu tinggi, tentu dimaksudkan agar kualitas iman percaya para murid-muridnya boleh mumpuni, boleh dapat dipertanggungjawabkan. Iman percaya pada Kristus tidak lagi membuat dirinya takut, kalaupun harus kehilangan nyawanya. Kalau mereka kehilangan nyawa oleh karena memberitakan Kristus, maka mereka dipastikan akan memperolehnya. Mereka yang mati dalam Tuhan
harus berbahagia sebagaimana kitab Wahyu mengingatkan. Oleh karena jerih lelah mereka akan menyertai. Pewartaan Injil yang dilakukan, tugas perutusan yang ditunaikan akan mengiringi saat ia mengalami kematian, yaitu menjadi tiket untuk masuk dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, penentuan standar yang sedemikian tingginya tentu juga bisa diartikan akan menghasilkan kualitas iman yang baik juga. Kualitas iman yang tinggi juga. Dan itulah yang sesungguhnya diharapkan bagi setiap murid-murid Kristus. Tidak saja murid-murid pada waktu itu saat menemani Yesus dalam karya di tengah-tengah dunia selama 3,5 tahun, namun juga murid-murid saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hal yang pertama kita bisa belajar mengapa Kristus memberikan standar yang sedemikian tinggi, sedemikian besar. Oleh karena anugerah yang akan diterima juga sangat luar biasa. Hidup bersama dengan Bapa di surga. Mengalami kehidupan setelah kehidupan saat ini atau hidup kekal. Untuk memperoleh hal yang luar biasa itu, maka kualitas iman pun juga harus luar biasa. Sisi lain, kita pun juga perlu kembali pada realita kehidupan. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari pengennya sesuatu yang baik, bahkan terbaik. Membeli sesuatu pun pengennya, harapannya yang terbaik. Mendapat pasangan hidup pun yang terbaik. Segala sesuatu pengennya yang terbaik. Sehingga ada proses seleksi, ada pemilihan. Hal itulah yang juga perlu kita hayati dan maknai. Memang manusia saja yang bisa menentukan pilihan-pilihan, membuat standar-standar. Allah pun bisa membuat standar. Kristus pun bisa membuat kriteria bagaimana menjadi murid-murid. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau dari sisi saya akan sangat bermakna oleh karena latar belakang keluarga saya bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus. Sehingga saat memilih menjadi pengikut Kristus, yang pertama-tama terbersit, terfikir adalah apakah lebih baik dari iman saya sebelum? Kalau memang itu lebih baik, maka saya akan ambil, maka akan saya pilih. Iman percaya yang seharusnya tidak hanya dihayati dan dimaknai dalam perjalanan kehidupan di tengah dunia, namun juga menjadi bekal untuk kehidupan setelah kehidupan saat ini. Apakah kita tidak mencari yang terbaik? Iman yang terbaik, sebagaimana keteladanan Kristus, sebagaimana janji Allah dalam Kristus, akan memberikan kehidupan setelah kehidupan saat ini. Mengaruniakan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran bagi setiap orang yang setia pada iman percaya, yang memenuhi standar kriteria sebagaimana yang diajarkan Kristus. Sehingga melalui firman Tuhan saat ini, pertama-tama kita harus bangun keyakinan bahwa Allah mengasihi kita melalui karya pengorbanan Kristus. Mengasihi Allah
sebagai orang yang telah mengecap dan menerima kasih dari Allah, maka kita diingatkan. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih Allah kepada manusia dengan cara memberikan yang terbaik. Anak yang dikasihi, yaitu Kristus, memberikan nyawanya, hal yang paling berharga dalam diri anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih Allah dalam Kristus yang luar biasa tersebut harus kita respon, harus kita jawab, harus kita tanggung jawab setelah menerima karunia keselamatan tersebut. Mengasihi Kristus di mana ia telah memberikan yang terbaik, maka kita pun juga perlu memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi sesama kita. Mengasihi Kristus, maka kita harus mengasihi sesama. Oleh karena sesama, itulah wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah kamus kecapi, mari memuji Allahmu. Kaya besar
Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami, dan kami yakin anugerah terindah hanya datang daripadamu. Saat ini kami datang membawa persembahan kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkenan menerima dan mengurapi persembahan ini. Bahkan Tuhan Yesus berkenan memakai hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi persembahan kami yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama bersafaat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena punya Allah seperti Engkau, Allah yang telah memberi yang terbaik sebagai wujud cinta kasih Allah bagi kami orang berdosa ini. Tuhan telah mengaruniakan keselamatan bagi kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus berjuang, memberikan yang terbaik, sebagaimana Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. Dan kami mau serahkan seluruh keberadaan dan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah persembahan hidup kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami pun dah bersafaat pada saat ini. Tuhan sertai dan berkati hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan tentukan melalui proses pemilihan majelis jemaat dan pengawas perbedaan jemaat pada minggu yang lalu, yang telah terpilih dalam proses pemilihan tersebut. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan telah menyatakan cinta kasih dan kehendak melalui jemaat-Mu. Setiap anggota jemaat Sidi yang menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan proses pemilihan tersebut, dan pada akhirnya menghasilkan nama-nama menjadi calon penatua dan calon pengawas perbendaharaan jemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu, jemaat-Mu melalui mereka. Kiranya Tuhan pun menyertai dan memberkati hamba-hamba-Mu menjadi penatua dan pengawas perbendaharaan jemaat, menjadi pelayan yang setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan proses selanjutnya, panitia pemilihan majelis jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk berbagai aktivitas dan kegiatan di tengah-tengah persekutuan di masa pandemi COVID-19, kiranya Tuhan sertai dan berkati program dan kegiatan yang dikembangkan oleh majelis jemaat bersama dengan pengawas perbendaharaan jemaat dan didukung oleh komisi-komisi, panitia-panitia dan tim yang ada. Tuhan sertai dan berkati senantiasa. Bapa di sorga, kami pun hendak menyerahkan kehidupan persekutuan kami di aras klasis dan sinode Gereja Kristen Pasundan. Sertai dan berkati senantiasa jemaat-jemaat-Mu, BP klasis maupun majelis sinode dalam mengembangkan kebersamaan untuk menjadi gereja bagi sama. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada di kota Cirebon agar bahu-membahu saling menopang, mendukung dalam menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Dan kami pun berdoa bagi kehidupan anak-anak Tuhan di tengah-tengah persekutuan GKP Betel Cirebon. Mereka yang ada dalam kebahagiaan dan sukacita, kiranya Tuhan sendiri yang terus menyertai dan memberkati, sehingga mereka boleh menaikkan syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Kedukaan dan rasa kehilangan yang dialami oleh keluarga almarhum Bapak Firman Sugihen, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan dampingi mereka, Tuhan tuntun, sertai dan berkati dalam perjalanan kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang.
Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah ada dalam keadaan sakit. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Elizabeth Wijayatahi itu, Tuhan sertai dan berkati di tengah derita sakitnya, Tuhan lawat, Tuhan sertai dalam proses dan upaya penyembuhan, dan Tuhan karuniakan kesembuhan baginya. Bapa di sorga, kami pun mendoakan saudara-saudari kami yang tidak kami sebut, namun dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan pun berkenan mengaruniakan kesembuhan baginya. Bapa di sorga, kami pun tidak mengungkapkan doa dan pengharapan kami yang kami lantunkan melalui doa-doa kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun sebagai persekutuan. Tuhan pun kiranya berkenan memberkati pemerintah kami yang terus berjuang menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19 agar semua dapat berjalan dengan baik. Kasih karunia Tuhan terus melingkupi kehidupan kami saat ini hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam pengasihan-Mu Tuhan, kami memohon dan menyerahkan doa kami, dan kami tidak bersama-sama berdoa sebagaimana yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan. Kasihlah samamu sebagai wujud mengasihi Kristus, di mana Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Jalanilah hidup ini bersama dengan berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau
dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.